Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Salsabila dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang metode pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Kemudian, pendidikan merupakan usaha membimbing dan membina serta bertanggung jawab untuk mengembangkan intelektual pribadi anak didik ke arah kedewasaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka, pendidikan Islam adalah sebuah proses dalam membentuk manusia-manusia muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada Tuhannya, sesama manusia, dan sesama makhluk lainnya. Oleh karena itu, yang dimaksud metode pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian Kemudian, fungsi metode pendidikan dalam Islam yaitu: yang pertama, mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Yang kedua yakni memberikan inspirasi pada peserta didik melalui proses hubungan yang serasi antara pendidik dan peserta didik. Dan tujuan metode pendidikan dalam Islam. Dalam penggunaan metode pendidikan Islam, yang perlu dipahami adalah bagaimana seseorang pendidik dapat memahami hakikat metode dalam relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu: yang pertama, terbentuknya pribadi yang beriman yang senantiasa siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Macam-macam metode pendidikan Islam. Secara garis besar, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran antara lain: yang pertama yakni metode ceramah. Metode ceramah yaitu cara penyampaian materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan pada peserta didik. Karakteristik dari metode ini adalah pendidik lebih aktif memberikan pengajaran kepada peserta didik, sedangkan peserta didik hanya menjadi pendengar yang pasif. Yang kedua yakni metode diskusi. Metode diskusi yaitu suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Metode ini merupakan suatu metode atau cara yang dapat digunakan dalam kelompok belajar dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan dengan pendapat para anggota belajar. Selain itu, diskusi juga dapat merangsang peserta didik untuk aktif dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga yakni metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru. Metode ini menyampaikan pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik menjawab, atau sebaliknya peserta didik yang bertanya pada pendidik. Selanjutnya yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini yaitu cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok. Pemberian tugas untuk setiap siswa atau kelompok dapat sama dan dapat pula berbeda. Yang kelima yaitu metode eksperimen.
Metode eksperimen yaitu suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya. Yang keenam yakni metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Kemudian yang ketujuh yaitu metode tutorial. Metode tutorial yaitu suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh guru kepada siswa, baik secara perorangan atau kelompok kecil siswa. Kemudian yang ke-8 yaitu metode problem solving atau pemecahan masalah. Ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data sampai pada kesimpulan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu metode hukuman. Metode hukuman yaitu metode yang dilakukan dengan memberikan hukuman kepada peserta didik. Hukuman merupakan metode paling buruk dari metode yang lainnya. Tetapi dalam kondisi tertentu metode ini harus tetap digunakan. Selanjutnya yang ke-10 yakni metode hiwar. Metode hiwar atau percakapan Qur'ani dan Nabawi ini adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dan sengaja diarahkan kepada suatu tujuan yang dikehendaki oleh pendidik. Yang ke-11 yaitu metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Metode kisah Qur'ani dan Nabawi adalah penyajian bahan pembelajaran yang menampilkan cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selanjutnya yang ke-12 yaitu metode amsal atau perumpamaan. Metode ini merupakan penyajian bahan pembelajaran dengan mengangkat perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Metode ini mempermudah peserta didik dalam memahami konsep yang abstrak. Ini terjadi karena perumpamaan itu mengambil benda konkret seperti kelemahan orang kafir yang diumpamakan dengan sarang laba-laba, di mana sarang laba-laba itu memang lemah, sekali disentuh dengan lidi pun dapat rusak. Metode ini sama seperti halnya yang disampaikan oleh Abdurrahman Soleh Abdullah. Selanjutnya yang ke-13 yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan yaitu memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini merupakan pedoman untuk bertindak dalam merealisasikan tujuan pendidik. Pelajar cenderung meneladani pendidiknya. Ini harus dilakukan oleh semua ahli pendidikan. Yang ke-14 yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah membiasakan seorang peserta didik untuk melakukan suatu sejak dia lahir. Inti dari pembiasaan ini adalah pengulangan. Jadi, sesuatu yang dilakukan peserta didik hari ini akan diulang keesokan harinya dan begitu seterusnya. Kemudian, metode ibrah dan mauizah. Metode ibrah yaitu penyajian bahan pembelajaran yang bertujuan melatih daya nalar pembelajar dalam menangkap makna terselubung dari suatu pernyataan atau suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, yang dihadapi dengan menggunakan nalar. Sedangkan metode mauizah yaitu pemberian motivasi dengan menggunakan keuntungan dan kerugian dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu metode tarhib dan tarhib. Metode tarhib yaitu penyajian pembelajaran dalam konteks kebahagiaan dan tarhib
Argensi metode pembelajaran Islam. Kata argensi berasal dari bahasa Inggris urgency yang berarti keadaan yang mendesak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, urgensi mempunyai arti keperluan yang amat penting dan mendesak. Jadi, pengertian urgensi penerapan metode pembelajaran adalah keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Adapun urgensi dari penerapan metode pembelajaran pendidikan Islam yaitu: yang pertama, agar seorang guru dapat menyampaikan materi dengan baik, mudah dipahami oleh siswa, dan siswa tidak jenuh dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan adanya berbagai macam metode pembelajaran pendidikan Islam, maka guru dapat menggunakan metode tertentu yang lebih tepat, sesuai dengan kondisi kelas, sehingga proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, pendidik dapat lebih menekankan pada segi tujuan efektif dibanding tujuan kognitif, dan menjadikan peranan guru lebih bersifat mendidik daripada mengajar. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Karena kita masih sama-sama belajar, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.